Puji Tuhan. Ya, pesan Tuhan minggu ini berhubungan dengan suatu rencana. Rencana itu dibikin atau dibuat untuk suatu masa depan. Seperti seorang arsitek yang merancang suatu bangunan, di mana bangunan itu nanti akan jadi dalam bentuk yang asli. Itu suatu rancangan atau suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, sama dalam kehidupan ini, manusia ini selalu ingin mengetahui masa depannya. Bahkan orang-orang dunia membayar mahal. Mereka melalui, jadi orang Kristen kita tidak boleh ya sebagai anak-anak Tuhan, tapi mereka melakukan. Mereka bayar para ahli ramal, para ahli macam-macam untuk apa? Untuk mengetahui masa depan. Jadi masa depan ini suatu yang selalu semenjak manusia ada itu selalu ingin tahu apa masa depan yang akan terjadi, dan mereka akan bayar mahal untuk hal itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mempunyai satu rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Kita akan coba lihat dari Yakobus pasal 4 ayat, kita akan mulai baca dari ayat ke-13. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan sama-sama renungkan di pagi hari ini. Yakobus pasal 4 ayat ke-13. 3, 2, 1. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Oke, sampai ayat 13 dulu ya. Ini menceritakan tentang sesuatu yang akan dilakukan hari ini. Ini bukan soal waktu. Besok itu suatu waktu yang lebih jauh lagi, suatu yang akan lebih berlangsung lebih lama lagi. Bahkan mereka katakan kami akan tinggal setahun. Rencana yang diadakan 1 tahun sebelumnya. Ibu Bapak, mungkin kita coba flashback di tahun baru ini. Tahun 2020 begitu banyak rencana yang sudah kita gambar, kita lakukan, bahkan direncanakan. Tapi apa yang terjadi? Ketika PSBB diberlakukan, ketika COVID-19 muncul, maka semua rencana berantakan. Semua rencana manusia berantakan, semua kacau, semua rusak. Itu yang dikatakan dengan rencana manusia. Aku ingin melakukan ini. Dalam bahasa, kalau kita cek ke bahasa aslinya, ini menyangkut tentang future, tentang masa depan. Hari ini, aku akan melakukan. Besok, kami akan melakukan. Dan tahun depan, kami akan melakukan. Semuanya tentang akan, tentang waktu. Dan di sini yang menarik, Yakobus menuliskan bahwa semuanya berpusat kepada diri manusia atau dari kita. Aku akan. Saya mengingat di Lukas 12, Tuhan pernah mengingatkan tentang hal ini. Di mana di Lukas 12 di ayat 18-19 itu ada satu orang kaya yang mengatakan, aku akan bersenang-senang. Aku akan membuat rumahku lebih besar. Aku akan bertambah kaya. Aku akan bertambah sukses. Tetapi ingat, apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, malam ini juga kamu akan mati. Itu yang terjadi. Rencana manusia itu, aku akan. Mengapa? Ini mungkin ada hubungan dengan natur dosa. Ketika seseorang selalu merencanakan, selalu berpusat pada dirinya sendiri, dia meniru apa yang namanya Lucifer. Dia dulu selalu mengatakan hal yang sama. Kalau nanti ibu baca di rumah saja ya, Yesaya 14. Di situ dikatakan di ayat 12-17. Di situ persis Lucifer mengatakan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Aku akan bertambah tenar. Aku akan menguasai. Itu yang dia inginkan. Nah, jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebenarnya rencana ini apakah kita perlu lakukan? Tuhan bilang perlu lakukan. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah dengan siapa kita lakukan, dengan siapa kita buat rencana ini. Apakah kita ingin bikin asal-asalan atau kita ingin bergantung pada Tuhan? Karena Tuhan selalu ingin menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan pesan Tuhan ya. Saya akan bacakannya. Yang minggu ini adalah
bahwa sebagai pemercaya kita tidak lagi bisa menjalani kehidupan yang asal-asalan, menjalani kehidupan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa sebuah tujuan yang pasti. Kalaupun membuat perencanaan, satu hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita, atau sekedar keinginan kita semata-mata. Itu menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini. Jadi bagaimana kita harus membuat rencana? Dengan cara apa? Dengan siapa? Karena di Yakobus pasal 13-17 kita akan lanjutkan bacanya. Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, saya akan bacakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang menarik di sini katakan dalam merencanakan, apalagi merencanakan sesuatu yang besar dalam yang berhubungan dengan kehidupan kita, ini bukan satu hal yang main-main. Dikatakan besok pun kamu nggak tahu hidup kamu seperti apa. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya membaca kejadiannya hari Sabtu. Seorang co-pilot namanya Fadli Satrianto. Dia ingin pulang ke Pontianak. Kenapa? Itu satu tujuan yang baik. Dia rencanakan untuk pulang atau apa? Bukan untuk bersenang-senang, untuk ibadah bersama keluarganya di hari Minggu. Tetapi dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Pesawat itu diperkirakan meledak dan hilanglah. Dengan tanda kutip, berarti berakhirlah sudah kehidupannya. Itulah kehidupan. Manusia merancangkan kehidupan, ingin ini, ingin itu. Tetapi Tuhan bilang seperti api yang mengeluarkan uap dan hilang begitu saja, begitu cepat berlalu. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan. Kemarin Pak Ishak sudah bawakan ada dua yang perlu diperhatikan dalam hal merencanakan ini, atau dalam yang perlu kita penting tekankan. Yang pertama, keyakinan kepada diri sendiri adalah sebuah kesombongan di mata Tuhan. Dan yang kedua, keyakinan kepada diri sendiri yang diubah menjadi keyakinan akan Tuhan. Saya akan tambahkan dua hal lagi pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa memahami akan rencana Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memahami, atau kita harus pertama-tama pahami akan arti masa depan kita sendiri. Kita harus pahami apa arti masa depan kita ini. Di ayat Yakobus 4 ayat 14, di situ memakai kata epistamai, atau suatu pengertian yang bukan cuma mengenal tapi atau tahu, tetapi lebih ke suatu pemahaman apa yang kita pahami tentang masa depan kita ini. Jadi kita sudah banyak berbicara tentang masa depan. Manusia tidak tahu, bisa berubah dengan cepat, bisa berganti dengan cepat. Tetapi sebenarnya ada satu esensi yang perlu kita mengerti tentang masa depan ini. Di ayat 13 dikatakan, hari ini aku akan melakukan hal ini, besok aku akan melakukan hal anu, tahun depan aku akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Manusia merencanakan rencana jangka pendek, jangka panjang. Tetapi Tuhan berkata, tunggu dulu, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi mengenai kehidupan ini, mengenai masa depan ini. Tetapi Tuhan tahu. Nah, ini kita akan pegang ya. Jadi, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Itu yang harus kita pegang pada hari ini. Kita harus memahami apa yang dimaksud Tuhan tahu dengan masa depan kita ini. Karena kehidupan ini tinggal sama dengan satu produk. Produk itu direncanakan, dibikin, akibatnya tidak terlalu fatal. Tetapi kalau kita salah melangkah, kita salah merencanakan, itu akibatnya bisa fatal. Nanti kita akan lihat. Jadi Tuhan itu mengetahui masa depan kita. Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi dengan kita. Tuhan itu tahu, dan kita tuh sebenarnya sudah Tuhan beritahukan. Ketika kita sadar akan masa depan kita dan paham,
maka kita akan bertindak lebih bijaksana. Kita akan bertindak lebih hati-hati dalam merencanakan kehidupan kita ini di dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, ketika dikatakan di sini di ayat ke-15, saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, atau ini terjemahannya mengatakan sebaliknya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan akan berbuat ini dan itu. Jadi dikatakan di sini sebenarnya ada satu hubungan antara rencana yang kita akan lakukan, rencana yang kita buat dengan Sang Pencipta itu sendiri. Seharusnya kita kembali kepada yang merencanakan awal itu, bukan kehendak kita. Untuk penjelasannya saya akan ingin kita lihat sedikit kembali ke Perjanjian Lama. Kita akan lihat di Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 ini sebenarnya ayat yang sangat terkenal dan ini juga sangat menguatkan kita semua. Saya akan bacakan. Sebenarnya inilah rancangan Tuhan atau masa depan kita yang Tuhan rencanakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan atau rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika saya merenungkan firman ini, Yakobus dan Yeremia ini, apa hubungannya dengan Yeremia? Kalau kita pelajari tentang kitab Yeremia, ayat ini atau ketika aku katakan Tuhan katakan aku mempunyai rancangan masa depan yang indah, yang penuh harapan, itu diberikan kepada orang Yehuda ketika mereka dalam pembuangan. Jadi dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan di mana mereka tidak memiliki apa-apa, dibuang jadi tawanan. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan katakan aku akan memberkati di saat dalam pembuangan itu, di saat sulit itu, di saat terpuruk itu. Ini disebut dengan masa depan yang cerah. Dan saya katakan bahkan kalau mereka tidak ikut rencana Tuhan, mereka tidak mau ikut ke Babel, bahkan di sana katakan di Yerusalem hanya akan terjadi kelaparan, pedang, dan tulah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa ketika Tuhan merencanakan sesuatu dan kita ikuti rencana Tuhan itu, kita selaraskan rencana kita dengan Tuhan itu, maka Tuhan itu bilang rencanaku itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang rusak, bukan masa depan yang mengerikan, bukan itu. Tetapi apakah engkau mau ikut rancanganku? Jika tidak mau, maka pilihannya adalah sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untuk kita. Ketika kita mengerti, kita mau ikut rancangan Tuhan. Ada satu lagi yang saya ingin bawakan sebagai ilustrasi. Kita akan lihat di Yeremia 32. Yeremia 32, pasal 6-8. Di sini ada satu yang menarik, suatu perkara yang luar biasa terjadi. Ketika Yeremia waktu itu disuruh membeli ladang saudaranya, sepupunya. Nah, kita tahu latar belakang ceritanya di sini adalah bahwa Tuhan waktu itu sudah mengutuk Yerusalem atas dosa-dosanya, dan saya katakan semua akan terbengkalai, tanah akan tandus, bahkan binatang-binatang hutan akan berkuasa di situ. Tetapi yang menarik, Tuhan suruh Yeremia membeli ladang. Ini ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang akal budi manusia bisa pikirkan. Ketika situasi krisis, situasi tidak baik, Tuhan coba lakukan sesuatu yang tidak umum orang lakukan. Yeremia disuruh membeli sebuah ladang. Di situ ladang yang sudah jelas masa depannya secara pemikiran manusia, wah ini bakal habis, bakal diambil oleh musuh, sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan coba beli. Nah, kita yang menarik, nanti ibu bapak bisa baca di Yeremia 32 pasal 6-8. Di situ ada langkah-langkah yang Yeremia lakukan. Di situ dikatakan, maka Tuhan berfirman. Firman Tuhan kita baca ya, pasal 6. Sini kita
perlu perhatikan ketika Tuhan berbicara. Yeremia 32 pasal ke-6 dikatakan, berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Jadi ada firman Tuhan yang disampaikan. Ini sama dengan apa yang kita dapatkan tiap minggu, apa yang kita renungkan tiap minggu, pesan Tuhan datang. Dan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Jadi jelas ada Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bisa bermacam-macam cara, bisa lewat firman yang kita baca, bisa lewat renungan yang kita dapatkan. Dan sini dikatakan yang menarik bahwa ayat 8, saya akan bacakan yang B-nya. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Yeremia menguji. Yeremia menguji, apakah betul itu Tuhan yang berbicara? Ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Ujilah, firman itu diuji. Yang kedua, Yeremia pasal 9 dikatakan, jadi aku membeli ladang. Ada satu tindakan yang dilakukan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menguji dan kita mengerti, maka tindakan selanjutnya adalah lakukan firman itu. Jadi ada tahap-tahap yang kita bisa pelajari dari kasus Yeremia ini. Ketika situasi sepertinya tidak masuk akal, situasi sepertinya buruk, tetapi ketika firman Tuhan itu datang, ketika firman itu sampai pada telinga kita, maka kita harus mengujinya, kita harus mendengarnya, dan kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam rencananya, dan kita harus lakukan. Mengapa? Kalau Ibu Bapak nanti baca selanjutnya, karena Tuhan punya rencana di masa depan. Di sini katakan, aku akan memulihkan tanah di Yerusalem itu. Ada pemulihan yang akan terjadi. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan, kita sebenarnya sudah tahu bahwa masa depan itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Yakobus mengatakan, sebenarnya kita akan kembali di Yakobus 4 ayat ke-15. Sebenarnya kita harus kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Ini ada suatu hubungan relasional, suatu hubungan dua arah antara kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, artinya kita harus tanya Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus punya hubungan sama Tuhan. Ini sesuai dengan apa yang menjadi visi di gereja kita, bahwa kita harus connected to God. Harus ada hubungan. Bagaimana seorang bisa mendengar suara Tuhan jika ia tidak punya hubungan dengan Tuhan? Tidak mungkin. Jadi ini adalah kuncinya, adalah connected. Dengar suara Tuhan, uji, mengerti, lakukan. Itu yang pertama. Jadi dalam membuat suatu rencana, kita harus menyelaraskan dengan rencana Tuhan, terutama dalam kehidupan kita ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tahu. Dan masa depan itu adalah masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Itu yang pertama. Jadi kita percayakan kehidupan kita dengan rencana Tuhan, selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan dengan connected juga. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa memahami rencana Tuhan? Yang kedua adalah pahamilah rencana Tuhan dengan arti, dengan cara bermegah di dalam Tuhan. Kita akan baca di Yakobus 4 pasal ke-16. Yakobus 4 pasal ke-16 saya akan bacakan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dalam sombongmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemarin Pak Sergio sudah jelaskan, yang dimaksud dengan salah ini sebenarnya adalah sesuatu yang jahat atau poneros, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, suatu kesombongan, suatu kearogansian kehidupan. Ini yang dilakukan oleh Lucifer, sombong. Sombong ini atau boasting, ya bahasa Inggrisnya, boasting itu membesar-besarkan diri. Kalau besar kemarin katakan membual, aku akan jadi ini, aku akan jadi itu, nanti aku akan jadi
orang besar, nanti aku akan sukses dengan caraku, dengan rencanaku. Itu namanya boasting atau membesar-besarkan diri. Dan ini yang dilakukan oleh manusia. Dan itu di mata Tuhan adalah jahat, poneros, jahat. Kita akan lihat bahwa sebenarnya orang boleh membanggakan diri, boleh, tetapi membanggakan diri atau menyombongkan diri dalam satu hal. Di Yakobus pasal 3 dikatakan bahwa jikalau kita ingin membanggakan diri atau menyombongkan diri, maka kita harus memegahkan diri dengan cara yang benar. Yakobus 3 pasal 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri atau hanya berfokus pada diri sendiri seperti tadi ya, aku akan. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Janganlah sombong akan dengan cara fokus kepada diri sendiri. Aku akan. Tapi yang benar adalah bermegahlah di dalam Tuhan. Kita akan baca di Yeremia 9 pasal 24. Yeremia 9 pasal 24 yang akan bacakan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kembali lagi, memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Ketika seorang mengenal Tuhan, tahu rancangan Tuhan, dia boleh bermegah, dia boleh menyombongkan bukan dirinya, tapi menyombongkan karena Tuhan kasih tahu pada kita bahwa rancangan Tuhan itu yang terindah, yang terbaik. Jadi di sini katakan bahwa ketika seseorang menyombongkan dirinya, akan lanjutkan di Yakobus 4 pasal ke-17. Jadi jika seorang tahu atau mengerti atau paham bagaimana yang harus berbuat baik, atau terjemahan lain mengatakan dia mengerti hal-hal yang di atas tadi, yang ayat 13-16 ini, bahwa dia tidak boleh menyombongkan diri, dia harus mengerti rencana Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Dengan kata lain, dia menolak apa yang Tuhan sudah sampaikan, maka ia berdosa. Berdosa atau hamartia. Hamartia artinya menyimpang, meleset dari tujuan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang terjadi ketika seseorang tidak mau melakukan sesuai dengan rencana Tuhan, maka dia akan menyimpang dari rencana Tuhan, dan menyimpang dari rencana Tuhan yang penuh harapan itu, yang cerah itu. Itu yang akan terjadi. Jadi pagi hari ini kita ditegur dan diingatkan kembali. Apakah kita sudah mengerti rencana Tuhan? Kita sudah mau melakukan rencana Tuhan? Kita sudah menyelaraskan dengan rencana Tuhan? Dan kita tidak bermegah dalam kesombongan diri sendiri. Karena kesombongan diri sendiri ini akibatnya sangat fatal, apalagi ketika kita menentang rencana Tuhan. Ada satu orang namanya Thomas Andrew. Dia seorang desainer, seorang yang brilian, yang sangat luar biasa. Dia menciptakan sebuah kapal yang sangat besar di tahun 1912, dan dia membuat satu quote atau satu pernyataan. Dia katakan, aku membuat kapal ini di mana Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan ibu bapak tahu apa yang terjadi? Sejarah mencatat kapal itu tenggelam, kapal itu pecah menjadi dua bagian hanya dalam 2 jam 40 menit, dan 1.500 orang meninggal. Itu disebut dengan kesombongan. Ketika seorang punya rencana dan dia menyombongkan diri, bahkan melawan Tuhan, itu sangat mengerikan akibatnya. Kapal ini diciptakan dengan teknologi tercanggih saat itu, tapi kalau ibu bapak mungkin pernah sempat nonton juga filmnya, yang menyebabkan tenggelamnya itu sebenarnya hal yang sangat kecil, karena gesekan dengan gunung es yang menurut perencanaan seharusnya tidak menenggelamkan kapal.
Tetapi setelah dipelajari, di zaman modern ini dipelajari kembali, mengapa kapal itu bisa tenggelam? Ternyata ada cacat dalam baja itu, ada kelemahan di baja itu, dan manusia waktu itu tidak sadar bahwa rencananya adalah cacat. Nah, ini disebut dengan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa rencana kita cacat, rencana kita kurang baik sebenarnya. Tuhan akan berikan yang lebih baik, tapi kita kadang-kadang melawan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, biarlah dua hal ini menjadi suatu hal penting yang bisa kita renungkan, bahwa kita harus memahami apa sebenarnya arti masa depan kita ini. Tuhan punya rencana yang indah, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Dan yang kedua, kalau kita hendak memegahlah dalam rancangan Tuhan. Sebagai terakhir, saya akan bacakan 1 Korintus 1 pasal 28 sampai 31 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 1 pasal 28 sampai 31. Saya akan bacakannya dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana, dan melalui Dia juga Allah membuat kita baik kembali dengan dirinya, menjadikan kita umatnya yang khusus dan membebaskan kita. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.